Segala sesuatu itu kalau nggak ada dukungannya, nggak akan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semua dari kita membutuhkan dukungan dalam hidup agar semuanya bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Ini adalah sunatullah bahwa kita itu sangat membutuhkan dukungan untuk segala macam bentuk kemudahan. Tapi tahukah kita bahwa ternyata dukungan-dukungan yang ada di sekitar kita, dari orang yang kita sayangi, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, itu semua bersifat relatif. Arti relatif, kadang dia bisa mendukung kita, kadang enggak. Kadang dia bisa memudahkan kita, kadang justru jadi beban. Kadang dia bisa menjadi kebaikan untuk diri kita, kadang juga menjadi sebuah ujian. Karena gak ada satupun di dunia ini kecuali relatif. Kullu man 'alaiha fan. Ada suami yang kadang-kadang memudahkan istrinya, tetapi kadang-kadang juga suami yang sama menyusahkan istrinya. Anak juga demikian, pasangan juga demikian, sahabat juga demikian. Semuanya relatif, walaupun kita membutuhkan mereka untuk mendukung kita dalam hidup kita. Ada satu dukungan teman-teman yang luar biasa, yang sifatnya bukan relatif tetapi sifatnya absolut. Tahu nggak dukungan dari siapa? Ya, dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan dukungan Allah lebih dari dukungan siapapun, karena sifatnya dukungan Allah itu absolut, pasti. Absolut artinya tidak ada penghalang, absolut artinya abadi, absolut artinya tanpa pengecualian, absolut artinya utuh. Itulah dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang mendapatkan dukungan dari Allah, maka dia mendapatkan segala kepastian. Dia mendapatkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang utuh, sesuatu yang terjamin. Maka dari itu, hal yang paling penting dalam hidup kita itu selain mencari dukungan dari manusia adalah mencari dan mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang bisa mendapatkan pembelaan dari Allah itu luar biasa. Kita ambil contoh misalnya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berada di dalam api, tiba-tiba malaikat Jibril bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, hal laka hajah? Apakah kamu punya masalah? Apakah kamu membutuhkan pertolongan?" Maka Nabi Ibrahim menjawab apa? "Amma ilaika fala." Kepada engkau tidak, saya tidak membutuhkan pertolongan apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, Allah langsung memberikan pertolongan, pembelaan dan dukungan kepada Ibrahim dengan kalimat ya nar kuni ba'dan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan baik atau selamat untuk Ibrahim. Ini adalah bukti bahwa mendapatkan dukungan dari Allah itu sesuatu yang sangat absolut dan sempurna. Begitu juga ketika kita membaca kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika beliau mentok, tidak mendapatkan jalan keluar, beliau lari dari kejaran Fir'aun tetapi mentok dengan lautan, di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya. Orang-orang yang ada bersama dengan Musa sudah mulai putus asa, mulai mengeluh, mulai komplain. Nabi Musa dengan yakin mengatakan kala bal ma'iya rabbi sayahdin, sungguh bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan jalan keluar. Nabi Musa yakin dengan itu, sehingga kemudian ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya, lalu terbelahlah lautan merah dan memberikan jalan untuk Nabi Musa bersama pengikutnya sehingga selamat dari kejaran Fir'aun serta bala tentaranya. Ini adalah bentuk pertolongan, pembelaan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga membaca kisah itu dalam kisah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Sayyidah Hafsah, istri Nabi yang pernah diceraikan dengan Nabi. Ketika Nabi menceraikannya, membawa pulang Hafsah ke rumah orang tuanya, ke rumah Umar bin Khattab, maka waktu itu Hafsah menjadi sangat sedih. Dia tidak ingin kehilangan Rasulullah SAW. Dia tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, karena menjadi istri Nabi itu artinya jaminan masuk surga. Maka ketika Rasulullah pulang dari rumah Umar, kembali dari rumah Umar setelah mengantarkan Hafsah, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk meminta Nabi Muhammad merujuk kembali Hafsah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, rujuklah Hafsah, rujuklah Hafsah. Artinya di sini ketika terjadi masalah antara seorang istri dan suami, Allah memberikan pembelaan kepada mereka.
Ketika terjadi masalah antara Hafsah dengan Rasulullah, Allah membela Hafsah dengan cara meminta Rasulullah merujuk Hafsah. Ini luar biasa. Bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan pembelaan Allah seperti yang didapatkan Sayyidah Hafsah ketika kita mempunyai masalah dengan seseorang? Bagaimana kita cara mendapatkan pembelaan Allah ketika difitnah, dibully di sosial media? Gimana cara kita mendapatkan pembelaan Allah seperti yang didapatkan oleh Sayyidah Maryam ketika kita difitnah? Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan dan pembelaan Allah sehingga kita dikasih jalan keluar ketika hidup kita mentok seperti yang dialami oleh Nabi Musa? Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan dan pembelaan Allah ketika kita dalam sebuah ancaman yang luar biasa seperti yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim? Semua ini adalah hal yang mutlak yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, untuk itu saya pengen mengajak teman-teman belajar gimana cara dapetin dukungan Allah, gimana cara dapetin pembelaan Allah, gimana cara dapetin pertolongan dari Allah dalam setiap kebutuhan hidup kita. Mulai dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Tahu nggak gimana cara dapetin pembelaan, dukungan, dan pertolongan Allah? Caranya sederhana, libatin Allah dalam segala urusan kita. Libatin Allah dalam masalah keluarga kita, libatin Allah dalam masalah pekerjaan kita, libatin Allah dalam masalah karir kita, libatin Allah ketika kita menghadapi suatu ujian, libatin Allah ketika kita sedang berobat, terapi, libatin Allah ketika kita sedang presentasi, libatin Allah ketika kita sedang membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah skripsi. Libatin Allah dalam segala urusan kita, bahkan sampai ketika kita main, ketika kita jalan, ketika kita having fun, ketika kita safar, ketika kita melakukan trip. Libatin Allah dalam setiap urusan kita, maka segalanya akan mudah karena dukungan Allah itu adalah yang terbaik. Allah menceritakan kisah dakwah Nabi yang sangat banyak ujiannya, diperangi, dimusuhi, dihalang-halangi, disakiti, difitnah, dan berbagai macam musibah dan ujian lainnya, sehingga Nabi sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar beliau, dari circle terdekat beliau. Butuh dukungan dari keluarga, sahabat, sehingga Nabi meminta para sahabat untuk membela beliau, mendukung beliau, membantu beliau dengan dakwah, karena dakwah ini harus dikerjakan bersama-sama. Ketika ada orang-orang Quraisy yang tidak mau mendukung Nabi, tidak mau menolong Nabi, Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan kalimat illa tansuru faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong dia, maka Allah akan pasti menolong dia. Sebagaimana id akhrajahul ladzina kafarusna tsaniyasnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika orang-orang kafir mengusir mereka dari kampung halamannya, lalu mereka bersembunyi di dalam gua, maka dia berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan, jangan khawatir Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Ini adalah sebuah contoh adegan bagaimana Rasulullah SAW melibatkan Allah dalam perjalanan hijrahnya, melibatkan Allah dalam urusan dakwahnya, sehingga ketika manusia tidak mampu mendukung beliau, Allah pasti mendukung beliau. Illa tansuru faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong dia, maka Allah akan menolongnya. Bisa nggak kita mendapatkan ayat ini dalam hidup kita? Illa tansuru, kalau kalian minta tolong saya, kalau kamu gak dukung aku, kalau kamu gak belain aku, Allah pasti akan membela aku. Dengan cara apa kita mendapatkan pembelaan Allah? Caranya adalah libatin Allah dalam setiap urusan kita. Maka ke depan apapun yang kita libatkan dalam urusan kita, insya Allah Allah akan ada dalam setiap hidup kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi setiap urusan dalam hidup kita, setiap usaha dalam hidup kita, kita membutuhkan Allah dalam setiap perjalanannya, sehingga kita harus melibatkan Allah dalam setiap perjalanan hidup kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.